wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, wabil khusus guru kita tercinta Ustaz Ahmad Taufik Ramli Al-Mukarramun, jamaah tokoh Mushola Baitul Huda yang dirahmati Allah. Puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat karunia dari Allah, sehingga kita semuanya masih diberikan kekuatan iman Islam, diberikan hidayah taufik, diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Amin. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini, sampai malam 16 ini, ada yang 17, kita sudah bisa diberikan oleh Allah istiqomah dari awal sampai pertengahan Ramadan. Ramadan setiap harinya pasti berkurang, tapi amal kita, ibadah kita jangan sampai berkurang. Ini kesempatan orang yang kemarin bersama-sama kita di Ramadan tahun kemarin terkadang dipanggil duluan oleh Allah sehingga tidak bertemu Ramadan yang sekarang. Kita alhamdulillah sudah diberikan kesempatan oleh Allah Ramadan sekarang, dan tak mungkin kita tahu di Ramadan yang akan datang apakah kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Tapi harapan doa pengen kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan silahkan minta kepada Allah. Namun satu sisi kita jangan menyia-nyiakan Ramadan yang sedang berada kita di dalamnya saat ini. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya yang sudah populer, sering disampaikan para asatidz, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Lishaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Satu, ketika menjelang buka puasa ada kegembiraan tersendiri yang dirasakan, tapi syaratnya iman dan mengharap ridho Allah. Kalau bagi orang yang tidak iman, yang imannya tipis, yang tidak mengharap ridho Allah, boro-boro ada kebahagiaan dalam hatinya, malah dia tidak kuat dengan puasa itu sendiri. Walaupun secara sah tidaknya puasa, asal menahan lapar dan haus dari sejak sahur sampai dari sejak subuh sampai menjelang maghrib. Banyak saudara kita yang tidak kuat, masya Allah. Saya melintasi Bogor sampai Jakarta, banyak kalau siang hari warung-warung yang pakai hijab, kelihatan kakinya doang. Itu ngaku muslim, mukmin. Itu mungkin saudara kita, tapi imannya tipis, keimanannya kurang, sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan menahan puasa. Kita yang diberikan kesempatan oleh Allah dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah, insya Allah merasakan dalam hadis tersebut ada satu kegembiraan, yakni ketika berbuka menjelang maghrib. Itu satu kebahagiaan, ada tersendiri, kita rasakan. Itu bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Terlebih yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, ketika nanti bertemu dengan zat Allah, yang sering kita ucapkan Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Yang mana sih Allah? Hanya sebatas tauhid kita tahu, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Nanti ada kegembiraan tersendiri bakal bertemu dengan zat Allah. Itu ada kebahagiaan yang tidak ada taranya di antara kebahagiaan makhluk Allah ketika bertemu dengan zat Allah. Nah, orang yang puasa dengan iman dan takwa akan pariha bisaumihi ketika bertemu dengan zat Allah, mempersembahkan hasil jerih payah puasanya.
Tapi yang bagaimana puasanya? Mari kita muhasabah diri. Kalau dalam ukuran ibadah, baik puasa, sholat, zakat, haji, kita ukur dengan ukuran ibadah ini ada dua ukuran. Satu hanya sebatas jadi, yang kedua sebatas diterima. Bisa dipahami? Satu batasnya jadi, sah. Kedua diterima. Bagaimana cara mengukurnya jadi? Yakni diukurnya dengan ilmu. Dari mana ilmunya? Pakai ilmu fikih. Ketika kita ibadah puasa, kalau pengen jadi, pengen sah, silahkan lihat syarat rukunnya terhadap ibadah tersebut. Insya Allah sholat, zakat, puasa itu akan jadi dan diberi gelar oleh hukum, yakni sah. Ketika jadi memakai syarat dan rukunnya, itu ibadah insya Allah jadi sah. Yang kedua syaratnya diterima. Emang ada kalau dipertanyakan, ada yang sah, ada yang jadi tapi tidak diterima? Bisa dilihat. Diterima kalau bahasa Arabnya ini yang populer yakni makbul. Ada lawan kata dari makbul yakni mardud, ditolak. Memang bisa antara diterima itu diukur oleh kita, kan yang menerima itu Allah. Bisa. Cirinya amal ibadah yang diterima oleh Allah yakni syarat pertama harus mabrur. Apa? Harus mabrur. Terkadang sering terdengar di kuping kita bahasa mabrur ini keluar dari lisan orang yang melakukan ibadah haji dan umrah saja. Ada permintaan mudah-mudahan hajinya mabrur mabrullah. Padahal mabrur ini di setiap ibadah, sholat, zakat, haji, puasa, itu syarat pintu utama makbul di hadapan Allah, yakni harus mabrurah. Apa itu mabrurah? Penuh dengan keberkahan dari Allah. Bagaimana melihat cara mabrurah? Bisa dilihat dari hasil setelah pekerjaan tersebut. Kalau sah tidaknya amal, ketika kita lakukan amal tersebut, kita saum dari mulai subuh sampai menjelang maghrib, lihat syarat rukunya dipakai apa enggak. Itu ketika melakukan saum. Kalau mabrur, makbul, diterima Allah, itu dilihatnya dari setelah melakukan kita beribadah tersebut. Kalau sholat, bagaimana sebelum sholat dan setelah sholat? Kalau puasa, bagaimana sebelum puasa dan setelah puasa? Jangan sampai berhenti di puasa saja amal baik ini. Ketika kita beradu argumen ataupun bermusuhan, jangan bermusuhan, lagi puasa. Kalau mau bermusuhan di Syawal aja. Oh, berarti itu nilainya tidak mabrurah. Yang mabrurah ini ketika sebelum puasa amalnya jelek, ketika puasa bisa istiqomah baik, setelah puasa dia baik. Itu tandanya mabrurah. Kalau sudah mabrurah, insya Allah makbul, diterima oleh Allah. Makanya wahai saudaraku, jangan sia-siakan Ramadan sekarang. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ngaji Qur'annya, intikafnya, sedekah jariyahnya kita bisa istiqomah, sehingga setelah selesai Ramadan mushola tidak sepi, majelis taklim tidak sepi. Berarti itu tanda ciri mabrur, mendekati makbul kepada Allah. Yang diharapkan kan seperti itu. Banyak yang sah, yang jadi tapi tidak diterima oleh Allah. Lihat setelah pekerjaan ibadah tersebut. Mudah-mudahan itu memberi hikmah amal ibadah kita dari awal sampai pertengahan ini. Mudah-mudahan mabrurah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita setelah selesainya nanti ibadah saum, mudah-mudahan bisa mengistiqomahkan ibadah kita.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.